Coba deh bayangin, Indonesia, negara kepulauan yang luasnya bukan main. Pernah kepikiran nggak siapa sih yang tugasnya mastiin lampu kita semua nyala dari Sabang sampai Merauke? Ya, itu dia, PT PLN. Tapi ini bukan cerita biasa soal listrik ya. Ini tuh kisah tentang skala, ambisi, dan inovasi yang wow, luar biasa. Nah, pertanyaan ini dia intinya. Ini bukan sekedar soal gimana caranya nyalain saklar lampu di rumah. Ini tentang menaklukkan geografi yang super rumit, menguasai teknologi canggih, dan yang paling penting, memenuhi kebutuhan energi sebuah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Kebayangkan tantangannya? Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya, pengalaman kita sehari-hari. Sebagai pelanggan, sekarang tuh urusan sama PLN rasanya jadi gampang banget. Dan itu memang disengaja loh. Butuh sambungan listrik baru, atau mungkin mau nambah daya di rumah, atau butuh listrik sementara buat acara. Dulu kan prosesnya ribet banget tuh. Nah sekarang semua itu disulap jadi cuma beberapa klik aja lewat online. Kita bahkan bisa pantau prosesnya langsung dari HP. Ini nih wajah modern dari sebuah layanan publik. Nah, ini dia bagian serunya. Di balik kemudahan satu klik tadi, ada sebuah infrastruktur yang kompleksnya minta ampun. Jadi, sekarang kita bakal pindah dari layar HP kita buat ngintip jaringan raksasa yang membentang di seluruh negeri. Yuk kita lihat lebih dekat gimana caranya PLN benar-benar menghubungkan Nusantara. Mereka terus memperkuat jaringan-jaringan di daerah biar setiap sudut negeri kita ini dapat pasokan listrik yang bisa diandalkan. Coba kita lihat deh jangkauannya. Di Aceh Selatan, jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT-nya diperkuat. Terus kita pindah ke Sulawesi Utara dan Gorontalo, di sana ada puluhan kilometer kabel baru dipasang biar listriknya makin stabil. Dan di jantung ekonomi negara, yaitu Jawa Bali, dua sirkuit SUTT, ini lebih gede lagi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dibangun buat memperkokoh sistemnya. Tiap proyek ini tuh langkah strategis, biar listrik bukan cuma ada, tapi juga stabil. Jadi, setiap proyek di daerah-daerah tadi anggap aja kayak satu kepingan puzzle. Kelihatannya terpisah, tapi sebenarnya bagian dari sebuah puzzle raksasa. Nah sekarang, yuk kita lihat gambaran utuhnya. Sebuah visi nasional yang ambisius banget yang bakal mengubah wajah energi Indonesia. Oke, sekarang kita ngomongin skala yang benar-benar mega. Ini bukan lagi soal nambahin 1-2 tiang listrik ya. Ini soal proyek-proyek yang nggak cuma membangun pembangkit, tapi juga bakal nentuin lanskap energi Indonesia untuk puluhan tahun ke depan. 35.000 megawatt. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Gede banget kan? Ini adalah skala dari sebuah program pembangunan pembangkit listrik yang supermasif. Sebuah komitmen monumental buat memenuhi kebutuhan energi bangsa kita di masa depan. Nah, di dalam program 35.000 megawatt ini, ada proyek-proyek ikonik kayak Jawa Bali Crossing atau PLTU Batang yang jadi contoh sukses kerjasama pemerintah dan swasta. Dan ini bukan cuma wacana loh, baru-baru ini aja udah ditekan 16 kontrak proyek baru yang total nilainya lebih dari 21 triliun rupiah. Ini investasi nyata buat masa depan kita semua. Tapi, cuma ngebangun infrastruktur fisik yang gede-gedean aja tuh nggak cukup di zaman sekarang. PLN sadar mereka juga harus mengubah cara kerjanya secara fundamental. Mereka harus bergerak menuju era energi yang lebih cerdas dan serba digital. Jadi, ini perubahannya nih. Dari yang dulunya serba manual dan cenderung lambat, sekarang pindah ke era digital. Artinya, prosesnya jadi lebih otomatis, semuanya bisa dipantau secara real time, dan yang paling penting, efisiensinya jadi jauh lebih besar di semua lini operasi. Terus hasil nyata dari efisiensi ini apa dong? Uang. Penghematannya itu mencapai 10,85 triliun rupiah. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini uang beneran yang bisa diinvestasikan lagi buat ningkatin layanan untuk kita semua. Keren kan? Dan inovasinya nggak berhenti di situ aja. PLN juga udah mikirin masa depan. Contohnya, mereka meluncurkan stasiun ngecas mobil listrik atau SPKLU yang super cepat. Pertama di Indonesia loh, buat mendukung ekosistem mobil listrik. Terus di Bali, mereka jadi pelopor penggunaan terminal regasifikasi mini LNG, sebuah teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan yang bisa menghemat 60 miliar rupiah setahun hanya dari satu pembangkit. Jadi, setelah kita lihat semuanya, dari urusan kecil di level kita sebagai pengguna, sampai proyek raksasa nasional, dari infrastruktur fisik sampai inovasi digital, apa sih artinya semua ini buat masa depan Indonesia? Ternyata, peran PLN itu jauh lebih besar dari sekedar menyalurkan listrik. Dampaknya itu kemana-mana. Bisa kita lihat nih,
Ini ngebantu mendorong pembangunan ekonomi, menjalankan program-program sosial, ikut menjaga kelestarian lingkungan, dan tentunya memajukan teknologi. Ini adalah upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Nah, ini dia nih intinya. Setiap sambungan baru di rumah yang terpencil, setiap penguatan jaringan di pusat-pusat bisnis, dan setiap inovasi buat hemat energi, semuanya itu adalah bagian dari satu cerita besar membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah dan lebih berdaya. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Ambisi Indonesia kan makin hari makin besar ya. Kira-kira bagaimana perjalanan di sektor energi ini bakal membentuk masa depan bangsa kita? Karena energi itu bukan cuma komoditas, tapi dia adalah fondasi dari kemajuan. Gimana Indonesia menyeimbangkan antara kebutuhan, inovasi, dan keberlanjutan bakal jadi salah satu kisah paling menentukan di abad ini.